Kita ulang ya Pak Edi ya. Iya. Ya, Bismillah. Jadi seperti biasa kita pertama buat langsung ke campaign dan kita pakainya Mhm. yang traffic ya. Traffic. Karena Ya. yang penjualan itu kan lagi kurang enak lah. Mhm. Lanjut. Terus ini Maksimalkan percakapan. yes, ini manual Manual dulu dulu ya. ya. Mhm. Kita sekarang kasih nama untuk campaignnya misalkan Mhm. Ramadan, Ramadan 2025. Nah, setelah ini Mhm. dikasih campaign langsung aja next. Nah, ini baru kan masuk kita ke adset namanya. Nah, di Ramadan itu kan Mhm. banyak ya programnya. Kita ambil contoh yang full Ramadan atau terserah mau yang mana nantinya. Setelah itu Iya. untuk destinasinya seperti biasa ya kita pakai yang destinasi pesan karena ini akan diarahkan langsung ke WhatsApp. Ya. Ya. Nah, setelah itu untuk target kinerjanya ini dipilih menjadi percakapan karena Ya. kita destinasinya itu adalah WhatsApp ya, percakapan. Oke, ngerti. Mhm. Halaman ini tolong dipastikan sesuai dengan apa ya halaman yang akan kita iklankan. Dan Mhm. untuk WhatsApp-nya ini diberi checklist. Lalu pilih aja mana nomor yang akan menjadi destinasi nantinya. Setelah itu Mhm. messengernya kita hilangkan agar Ya. eh, eh, apa ya pesan atau Fokus di link WhatsApp. post ya semua bakal numpuk Mhm. di WhatsApp kayak gitu ya. Oke, setelah Mhm. itu kita ke bawah untuk ini anggarannya kita langsung masukin tergantung nantinya berapa yang akan dibudgetkan per harinya ya. Misalkan mau 50 Ya. ribu, 25 ribu itu terserah. Oke. Lalu untuk jam tayangnya, Pak, jam tayangnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kalau kita sekarang berada di jam 13.11 ini mesti ditambahkan 1 jam atau 30 menit tergantung dari seberapa cepat Bapak untuk menyiapkan iklannya. Tapi lebih aman sih Ya. 1 jam setelah jam sekarang. Berarti jam Mhm. 14.00 itu. Mhm. Oke. Lalu ke bawah ini target Tanggal lokasi berakhir. tanggal berakhir ini bebas ini mau dihilangkan atau tidak gitu. Kalau saya sih Oh, kalau biasanya dikosongin nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Jadi maksudnya Yang penting, ini kalau yang kalau penting ini budgetnya dicok terus ya. yes betul. Kalau misalkan ini Mhm. eh, apa tuh namanya keuntungannya kalau tanggal berakhirnya ini tidak di checklist nanti Mhm. apabila iklannya itu winning atau memang bagus, Pak Edi tinggal terus aja top up, top up, top up, top up, top up. Mhm. Jadi nggak perlu Oh iya. ngesetting lagi ya. Tetapi Ya. ini juga Siap, siap. beresiko. Beresikonya andai kata programnya itu udah berakhir tetapi iklannya ini nggak di checklist. Nah, itu kan bisa memakan budget ads-nya juga ya itu. Mhm. Mhm. Anggap sampai sini sini apa ya? Mhm. Paham. Oke. Jadi kalau misalkan ini di checklist nanti misalkan ini checklist Mhm. nih. Nah, otomatis kan ketika nanti iklannya itu berakhir nih jam tanggal katakan Mhm. ini tanggal tanggal 10 ini udah berakhir. Ya. Nah, ini nggak bisa dilangsungkan di apa namanya nggak bisa langsung diiklanin lagi harus diduplikat dulu iklannya baru disetting. Nah, jadi Mhm. ini kan bakal makan waktu lagi ya untuk setting iklannya. Tetapi Mhm. kalau checklistnya itu dihilangkan, nah Mhm. bila mana iklan ini kan berarti lifetime ya sifatnya sampai kapanpun bakal terus dijalankan. Nah, apabila Mhm. nanti iklannya itu bagus, Pak Edi nggak perlu lagi ngatur-ngatur iklan, tinggal top up aja. Misalkan, oh ini udah Mhm. bagus nih, nanti pasti kendalanya dana doang di sini mah. Misalkan budget iklannya udah Ya. habis, tinggal top up, Mhm. otomatis nyala lagi, top up otomatis nyala, kayak gitu aja sih. Mhm. 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 Ya. Itu. Nah, Ya itu lalu, apa namanya? Sebentar, Atia. Kemarin ya, kan saya berakhir tanggal 8 itu berarti hari ini ya. ya tanggal 8 betul. Tanggal 8 itu pagi harusnya. Tapi karena Mm-mm. nggak karena saya non aktif kan, maka dari kemarin itu nggak jalan Oh iklannya. eh, Oh. namanya iklannya kan, dan apa budgetnya masih utuh di situ, masih ada 33 Mm-mm. ribu lah. Jadi nggak berkurang sepeser pun juga. Hanya
kalau misalnya mau diedit nggak bisa ya. Iya, karena itu kan udah lewat jam ininya Pak, jam berakhirnya. Oh, Berarti ya nanti pantesan Pak, dari pagi saya mengedit nggak bisa-bisa, harus diduplikat ya. iya diduplikat dulu baru diedit tuh. Atau Karena kan ini ini ya, bikin baru aja ya. lebih lebih enaknya sih bikin baru aja Pak, seperti yang bakal Nah, saya praktekin sekarang. Ini kan pola baru ya Pak ya. hmm, Jadi mungkin iya, bisa biar membantu. biar sambil sambil apal ininya, apa namanya, langkah-langkah yang di itu. Ah, ah. Ya, Boleh. tapi Siap, sejauh ini saya udah ngerti ini, sudah paham. siap, siap, siap. Hmm. Nah, sampai Ya lanjut. sampai sampai penyiapan ini kan eh, lanjut ini kan lokasi ya Pak. Nah, Ya, jadi untuk sekarang tuh lokasinya tuh harus di-split. Misalkan Bapak itu mau ngegempur Pulau Jawa. Pulau Jawa itu kan ada beberapa ini ya provinsi apa ya. tak. Nah, Hmm, misalkan ini kita fokusnya dulu di Bandung, Pak. Kita fokus di Jawa hmm, Barat dulu. Bandung, hmm. Bogor, eh, Tasikmalaya. Misalkan ya Pak, contoh kayak gini. Ya, Nah, cukup 3 atau 4 aja titik yang besar-besarnya, pakai radius jangan maksimal. banyak-banyak ya. Betul Pak. Sekarang tuh apa Tapi ya namanya? banyak kota tapi dalam satu provinsi aja ya. Bisa atau mau ngambil provinsinya doang nggak apa-apa. Cuman biasanya sih lebih lebih powerful saya itu pakainya kota-kota besarnya Pak. Karena nanti Iya. ini bakal kegeser-geser gitu. Kayak gini nih. Misalkan kita nembak di Bandung, nanti biasanya ke daerah Hmm, atas juga, ke Purwakarta, ke daerah sini dia bakal kena. Sekarang tuh Facebook tuh ada Meta itu ada apa ya namanya tuh pakai IP-nya tuh bisa disebarin. Jadi orang-orang yang udah ngelihat dia dia secara tidak langsung bakal ngerekomendasiin ke yang sama gitu Pak. Makanya kemarin hmm, ada sempat beberapa mitra yang beriklan di daerah Semarang. Tahu-taunya ada daerah Malang yang dapat kayak gitu sebetulnya Pak. hmm, Karena polanya hmm. udah kayak gitu. Jadi untuk lokasi saya sarankan ini 3 atau 4 aja yang besar-besarnya. Dan ini Ya, satu satu apa tuh namanya satu daerah misalkan Jawa Barat, Jawa hmm, Tengah gitu. Nah, oke. ya. Mungkin lebih Terus bagus gitu ya. yes, betul karena kita bakal tahu Pak nantinya daerah mana yang trafficnya tuh besar. Nanti bakal kita mudah analisisnya Pak. Kayak gitu. Hmm, hmm. Oke. Ya, ya. Terus Siap, ke ngerti. kalau ini pemirsanya seperti biasa ya Pak. Pas di sini kan ada pemirsa advantage. Jangan langsung Hmm, diklik ini, tetapi klik dulu beralih ke opsi pemirsa asli di sini. Gunakan pemirsa ya. asli supaya kita bisa setting detailnya. Nah, seperti ini. Hmm. Range-nya itu untuk sekarang yang memang lagi rame iklan itu di 29 sampai 63 Pak. Range-nya itu. Kan sampai 63. Ya, apakah yang di Hmm. atas 263 atau di bawah 29 masuk? Ini terkadang suka masuk juga Pak. Cuman memang nggak banyak ya. Hanya yang kemarin kita tes itu di 29 sampai 63 itu Pak yang lagi rame. Oke, oke. Nah. Oke, lalu kalau jenis Kemarin saya kelamin. saya 40 sampai 64 kemarin itu. Nah itu coba nanti dievaluasi aja nanti mau barangkali Pak Edi setelah ini bisa di share screen ya Pak biar nanti kita sama-sama evaluasi. Ya nggak apa-apa, nanti kita mulai 29 ke 63 lagi aja. Karena kan menurut Atia udah apa namanya sebagian besar traffic di situ. Ya, betul Hmm. kemarin setelah kita tes ada di sini Pak. Broadnya ini di range 29 sampai 63. Hmm. Lalu setelah itu untuk penggunaan bahasa di sini Pak, bahasa ini Hmm. kita pakai masukin aja dua, Inggris dan Indonesia di sini. Karena kan kebanyakan orang tuh Hmm. yang pakai bahasa di apa tuh di aplikasinya itu bahasa Indonesia Hmm. kalau nggak Inggris itu aja. Jarang kan ada yang pakai bahasa Melayu gitu, jarang banget. Iya, Oke. orang Melayu juga belajar bahasa Indonesia. Iya, nah gitu. Nah, Orang dua ini Malaysia aja. sekarang udah banyak pakai bahasa Indonesia. Betul. Pokoknya mah ini dua aja Pak pakainya Indonesia dan Inggris udah Ya, selesai. Lalu di bawah ya, ini ada pasti. penempatannya Pak ya. Kita Hmm. penempatan, klik dulu nih, edit di pinggir, lalu ada penempatan manual. Nah, Ntar, ntar, ntar. Nyari. Nah.
penempatan ya. Ya, penempatan. Ini yang apa namanya ya? Yang menentukan kenapa si iklan-iklan itu selalu mahal di situ, Pak. Ya. Jadi kenapa iklan itu mahal? Karena terkadang ini tuh tidak di set dalam artian semua aja diiklanin ke semua platform. Padahal kan Facebook dan Hmm. Instagram tuh ada titik-titik tertentu yang sebetulnya ini nggak worth it untuk diiklankan. Sebagai Hmm. contoh, audience network ini kita matiin aja audience network karena sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Dan biasanya ini Messenger juga nih nyala, kita matiin aja. Di platform ini cuma dua ya Pak, Facebook dan Instagram. Ini dua aja. Hmm. Nah, setelah itu kita ke bawah ada beberapa ini yang harus dihilangkan juga nih. Salah satunya ini hasil habis. Nah, ini kita beranda, klik dulu beranda, lalu cari mana-mana aja yang sekiranya tidak mesti kita iklankan. Nah, terkadang ini Pak ada jelajah Instagram. Pertama ini kan kalau di jelajah Instagram tuh misalkan Bapak masuk ke Instagram terus di kolom fitur RU atau jelajah, ini kan kita bakal bercampur dengan berapa puluh konten di situ tuh ya Pak. Jadi Ya. kemungkinan orang untuk ngeklik iklan kita tuh sangat-sangat kecil karena bakal Hmm. bertumpuk dengan konten yang lain. Jadi kita lebih baiknya kita Hmm. matikan aja gitu. Ya. Terus yang Yang kedua hidup juga, apa aja ini? gimana Pak? Yang itu yang di tick mark itu ya, Iya yang ini, hidup. ini ya hilangkan ini. Kalau ini yang tiktok berarti kan posisi di mana aja yang hidup ya. Selebihnya ini Hmm. aman. Lalu kita ke bawah lagi ini. Nah hasil pencarian ini kita matiin juga hasil pencarian karena rata-rata orang kalau misalnya nyari umroh itu nggak akan nyari di Facebook atau di Instagram. Pasti mereka nyarinya di Google. Nah, hal-hal Hmm. kayak itu ini bikin iklan tuh mahal Pak sebetulnya begitu. Kita maksudnya mahal tuh Hmm. kan iklan tetap masuk di situ tetapi orang nggak Hmm. mencari gitu kan. Ini sangat-sangat disayangkan. Kita matiin. Nah, dua itu aja Pak kurang lebih yang mesti dimatiin fiturnya ya. Bentar, bentar. Setelah Kembali ke yang itu tadi, fitur yang harus dimatikan sama yang masih hidup. oke. Mau saya screenshot dulu biar nggak nggak Oh, lupa. siap, boleh. Hmm. Dah, Udah? Oke, dah, sip. Lanjut ya Pak ya. ya. Oke, kalau udah kita klik next aja langsung. Nah, di sini Hmm. seperti biasa Pak, ini apa nih dalam program Full Ramadan yang akan kita iklankan? Apakah itu flyernya, atau videonya, atau misalkan Hmm. informasi apa yang kita iklankan? Kalau kemarin kan satu satu ads gini tuh ditumpuk ya Pak ya, ada video, ada foto gitu kan, Ya. pakai yang fitur carousel. Nah, sekarang itu Hmm. tuh lagi jelek Pak. Jadi lagi jelek. Kayaknya Hmm. kita Hmm. pakai misalkan ini flyer, flyer, Hmm. flyer full Ramadan. Nah, setelah itu baru masukin di sini kontennya. Nah, ini seperti biasa kontennya Hmm. full Ramadan. Katakanlah ini kita iklankan ya. Contoh aja nih Pak ya, full Satu ya. Ramadan. Mm-mm. Ini kita pakainya satu aja, satu full Ramadan. Hmm. Ini copywriting di sini, copywriting. Copywritingnya juga bebas, mau satu, mau dua, mau tiga, sampai lima itu sebetulnya nggak terlalu berpengaruh Pak untuk saat ini, itu copywritingnya. Nah, Enggak, kemarin saya bikin ini, jadi di copywriting itu saya bikin ada pertanyaan. Jadi ya, dia akan bertanya, misalnya ada pertanyaan yang kedua misalnya, syaratnya apa saja? Nah, ya. situ saya tulis syaratnya adalah A, B, C, D. Kalau begitu dia ngeklik itu langsung terjawab itu. Memang iya seperti itu. Di copywriting atau di sini Pak, di template ininya, pesan ini, Eh, ya yang di sini. di sini ya. Kalau Ah,
Kalau ini sebetulnya hanya untuk memudahkan nantinya ketika interaksi di WhatsApp ya Pak. Misalkan Bapak itu udah setting nih jawaban otomatis di WhatsApp ya. Hmm, Nah, itu bisa boleh itu mungkin lebih ke teknis WhatsApp-nya aja sih hmm. sebetulnya. Oh gitu, Kalau yang nggak masalah ya. yes, aman aman. Kalau yang tadi Hmm, saya infokan itu ini copywriting kan. Copywriting tuh ya kayak headline-nya ini bebas mau hmm. satu atau dua atau lima pun bisa tergantung Gimana apa maksudnya? 5 biji. Ini kan bisa 5 jenis ya, misalkan copywriting pertama, terus copywriting kedua. Nah, ini Oh, sebenarnya si Meta itu memberikan 5 opsi copywriting yang bisa Bapak tes nantinya mana aja yang kira-kiranya lebih powerful. Cuman ini tuh hmm, untuk menganalisanya apa ya? Belum tersedia fiturnya Pak sementara untuk menganalisa copywriting hmm. mana yang bagus. Jadi saya kira satu juga udah cukup gitu. Hmm. Nah, Tapi di terus ini apa copywriting satu? enggak, copywriting tuh bebas misalkan dapatkan promo full Ramadan gitu. Ini kalau copywriting Hmm, yang ya seperti biasa dibuat aja Pak. Copywriting hmm. bebas bisa pakai bantuan Tapi kita ChatGPT. tulis gitu ya, copywriting gitu ya. Ya, tinggal tinggal langsung aja di sini. Enggak, misalkan dapatkan promo full Ramadan. eh, terus raih kesempatan. Ini penjelasan penjelasan dari program ini apa Hmm. gitu. Nah, gini. Sederhananya Itu seperti ini. maksimum berapa berapa kalimat, berapa kata, berapa Kalau huruf? ini tuh lumayan ada sekitar 500 karakter. 500 karakter ya, termasuk Ya, apa sih ya? ya betul Pak. Kita kalau untuk copywriting di sini diusahakan dipersingkat aja Pak. Yang penting padat informasinya. Karena kan Iya. eh, kontennya ini kan berupa flyer ya Pak ya. Kalau flyer Hmm. khawatirnya copywriting banyak, flyer kan di sini informasinya banyak. Nanti orang bikin malas nantinya. Beda kalau kontennya itu video, itu kita perlu copywriting yang lumayan panjang gitu Pak. Hmm, hmm, ya. Gitu. Aman sampai sini ya Pak ya? Aman. Sebentar. Oke. Kalau gitu diusahakan supaya orang tuh nggak nanya apa info detail ya, Yes. karena Gitu. ini infonya udah jelas gitu. Ya. Nah, biasanya di copywriting kalau di sini kan nggak menjelaskan lagi apa yang ada di flyer ya Pak, tetapi lebih ke Ya. urgensinya. Misalkan dapatkan Oh, promo, misalkan kalau misalkan eh, free free kereta cepat, misalkan cepat jika DP hari oh ini, gitu aja misalkan ya. gitu. Ya, ini yang mengarahkan supaya orang itu mau ambil action secepat mungkin. Nggak mesti Ya. kita menjelaskan lagi apa yang ada di flyer, karena flyer juga cukup Hmm, sudah mewakili informasi tersebut kan. ya. Sip, Oke. sip. Terus untuk yang judul, nah ini juga nih terkadang banyak juga yang salah ngartiin judul ini. Padahal judul ini kan yang bakal muncul di sini nih Pak. Nah, Ya. mana ya? Ini berarti ini harus harus clickbait juga. Misalkan amankan seat terbatas, misalkan ambil Hmm. slotnya, misalkan ambil seatnya Itu yang di sekarang. tombol ajakan ya. Ya, ini Pak, ini wajib yang sifatnya tuh urgensi atau yang menekan supaya calon jamaah atau audiens itu segera ngambil tindakan, Pak. Kalaupun belum terjadi transaksi, setidaknya udah ngeklik dulu tombol WhatsApp. Kenapa? Karena ketika orang itu udah ngeklik tombol WhatsApp, artinya itu udah ke-record di WhatsApp kan ya, Pak ya. Secara tidak langsung Bapak udah dapat database-nya itu. Kalau ini Hmm. yang judul ini dibiarkan gitu aja, misalkan dikosongin kayak gini, ini sayang banget sebetulnya, Pak. Ini kita bisa edit kan di sini. Misalkan Hmm. free kereta cepat, Hmm. klik di Itu sini. yang di copywriting tadi bukan ini. Bukan, ini kalau copywriting kan ini posisinya di atas ini nih. Nah, ini kan di Oh, di atas atasnya. ya, Oh, ya, kalau ya, ini ya. di bawah ini Hmm. berupa Hmm. tindakan call to action-nya. Nah, ini mesti Hmm. diperhatikan juga, Pak. Oke. Hmm. Kalau deskripsi ini mah kosongin aja karena kita nggak mempermain kontennya kan. Nah, Iya. setelah Hmm. ini lalu seperti biasa ini template pesan ketika
ada orang yang masuk seperti yang tadi Pak Edi sampaikan. Kalau di custom gimana? Ya tergantung nantinya kebutuhan Pak Edi mau seperti apa untuk ini. Apakah mau dibikin otomatis jawabannya bisa gitu. Hmm. Nah, Ya. setelah itu barulah terbitkan Pak. Sesederhana itu. Nah, Heeh. Dengan catatan budgetnya udah ada isinya ya. betul. Nah, nah ini kan Tapi kalian kan bisa nyusul ya, sebelum tayang kan bisa di apa ditambahkan ya. yes, betul. Nah, Heeh. satu triknya Pak Edi yang sekarang itu lagi dan berhasil kita tes dan alhamdulillah Hmm. itu bagus juga. Sebelum Hmm. diterbitkan, sebelum diterbitkan nih ya, Pak, kita Ya. klik dulu di sini Pak. Di full Klik Ramadan apa ini itu? kita klik biasa, klik kiri biasa, lalu Hmm. duplikat, duplikat. Oh. Nah, ini kalau misalkan kita punya budget lebih, kita duplikat aja di sini Pak. Ya. Misalkan mau berapa berapa Hmm. dua tadi kan baru baru Jawa Barat ya. Ya. Nah, kita duplikat dua lagi karena kita akan mengambil Jawa Tengahnya. Nah, ini Jawa Tengah, Jawa Barat, terus Hmm. ini Jawa Tengah. Nah, ini Jawa Timur. Oh, itu di nama set iklan ya. Ya, diberi nama. Nah, ini di Jawa Tengah, lokasinya disesuaikan. Mau mana aja di daerah Jawa Tengah yang akan Pak Edi Hmm. ambil. Misalkan ini Purwokerto. Hmm. eh, Purwokerto. Nah, contoh aja ya kayak gini. Hmm. Terus daerah Jawa Timur mana yang akan Pak Edi ambil? Ini udah Jawa Hmm. Timur, ini Jawa Timur. Misalkan Jawa Timurnya Malang, ya Hmm. Malang. Nah, ini kan eh, Pak Edi kan udah punya testing untuk 3 lokasi ya, 3 lokasi Jawa Barat, Ya. Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, Hmm. setelah itu tinggal klik yang Ramadan di sini. Klik Ramadan di sini dulu, baru diterbitkan. Nah, Oh tetapi ya. ini teknik pertama ya. Tetapi catatannya adalah ketika dengan pola seperti ini, setiap ini kan adset ya Pak Edi ya disebutnya. Oh, Hmm. Ramadan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ini adset. Nah, setiap adset ini akan memakan budgetnya masing-masing. Misalkan tadi kan udah disetting 50.000 nih, ya. Hmm. Berarti Jawa Barat bakal 50.000, Jawa Tengah bakal 50.000, Jawa Timur bakal 50.000. Berarti satu Hmm. campaign ini ada 150.000 sekali running. Oh, begitu. Hmm. Ya, nah ini kan untuk budget minimalnya ya ada Hmm. 150.000. Nah, tetapi setelah itu kita nggak mesti semuanya dihabisin 150.000 sehari. Jadi kita Ya. cukup terbitkan aja, terus kita cek aja Pak Edi setiap 3 jam mana nih yang bagus. Sebagai contoh, Hmm. ini kita ada Haji Furoda nih. Nah ini Haji Furoda kan ada Bandung, ada Kalimantan, ada Jabodetabek, Sumatera, ada 4 ya, Hmm. 4 posisi nih. Kita klik. Nah nanti tampilannya bakal kayak gini nih, ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ini ya. Hmm. Ya. Tinggal nantinya dicek, misalkan Jawa Timur karena udah dicek tadi. Nah ini kan jumlah yang dibelanjakan ya, jumlah Hmm. yang dibelanjakan. Ini ada biaya per hasil. Misalkan Pak Edi itu udah jalan iklannya selama 5 jam atau 6 jam. Jumlah yang dibelanjakan ada yang 40.000, ada yang 10.000, kayak gitu. Hmm. Tetapi jadi patokannya di sini, di biaya per hasil. Inilah Hmm. KPI-nya, Pak Edi. Misalkan ada yang biaya per hasilnya 9.000, kalau kita kan menentuin KPI-nya itu under 10.000 ya Pak Edi. Jadi kalau ada Hmm. yang biaya per hasilnya ini di bawah 10.000, kita tetap jalanin aja iklannya. Nah, bila biaya Hmm. per hasilnya ini udah lewat dari 10.000, lalu kita matiin Hmm. aja kayak gini, matiin langsung. Hmm. Ya. Ini teknik untuk nge-testing iklan mana aja yang bagus. Karena Hmm. setelah kita testing kayak gini, oh ternyata nemuin kayak gini nih. Furoda, daerah Jabodetabek.
dia udah habis 40.000, tapi KPI-nya 8.100, berarti ini under KPI kita dan layak untuk dilanjutin. Nah, inilah yang nanti Hmm. bisa Pak Edi pakai untuk ngetes iklan mana yang bagus, kayak gitu. Ya, oh gitu ya. Yes. Kemarin itu cuma saya plototin aja ini maksudnya apa gitu. Nah, Jadi ini ada dari yang ini. udah 11.000 atau berapa kemarin itu ya. Ya, nanti Jadi patokannya tetap saya nggak ngerti. Ah, patokannya di biaya per hasil, Pak. Jangan di ya, ya, berapa ya. yang udah Bapak belanjakan, tapi patokan di biaya Ya. per hasil. Kalau Hmm. misalkan tergantung nanti Pak Edi mau menentukan KPI-nya berapa, apakah tetap di 10.000 atau berapa. Kalau di umroh sebetulnya kalau Eltura sendiri KPI-nya udah 5.000 Pak, udah ngejar yang harga di bawah 5.000 kalau umroh gitu. Karena saya Hmm. kira untuk umroh itu kan banyaknya si cakupan target marketnya berbeda dengan furoda. Kalau furoda kan memang harus yang spesifik yang dalam tanda kutip megang uang gitu ya Pak ya. Eh, Ya. Roda itu. Makanya untuk produk kita naikin KPI-nya menjadi 10.000. Nah, ini Hmm. alhamdulillah semuanya under KPI semua nih. Ini tuh dengan Hmm. pola-pola kayak tadi. Sama ini juga testing udah jalan 3 jam sampai 5 jam. Kita lihat nih berapa yang udah dibelanjain terus berapa biaya per hasilnya. Kalau ternyata ini di bawah KPI, jalankan. Kalau ternyata ini lebih dari KPI, matiin aja. Tuh. Testing lagi ke tempat yang lain gitu-gitu aja sih. Nah, bila nantinya setelah beriklan nemuin konten-konten yang bagus, barulah itu Hmm. dilanjutkan gitu, gak perlu Hmm. dimatiin. Nah, Hmm. terus ini satu Paling-paling lagi, kalau mau terbitkan lagi duplikat ya. yes betul, Pak jadi duplikat. Hmm. Terus kalau iklannya udah berjalan selama 3 atau 5 jam, Pak Edi Hmm. atau kita harus mengatur yang namanya matriksnya supaya kita bisa ngebacanya. Matriksnya di sini Hmm. Pak, di sini kan ada yang 3 strip ini. Pastiin dulu Hmm. kliknya di kolom campaign ini, kolom campaign. Hmm. Terus ini nanti ada sesuaikan kolom ya. Nah, Hmm. kolomnya boleh disesuaikan Pak. Cara menambahkannya gimana? Gampang. Tinggal misalkan Bapak mau nyari biaya per hasil, tinggal ketik di sini biaya per hasil. Jadi nggak semuanya tayang ya. Ya, nah ini tinggal pilih aja biaya per hasil checklist kayak gitu. Nanti bakal muncul ke bawah. Nah, ini boleh Hmm. di screenshot ininya Pak ini kolom yang dibutuhinnya ini. Ya. Ini kan patokannya yang sebelah kanan. Hmm. Bentar, di screenshot dulu. Oke. Nah, Oke, lanjut di bawahnya ini nih. Nah, bentar, kok udah apa? susah. Udah? Bentar, bentar, bentar. Dah. Oke, sip. Kalau sudah, tinggal Hmm. simpan. Di sini simpan aja langsung. Nah, otomatis Hmm. nanti tampilannya akan sama kayak ini, Pak Edi. Jadi mudah kita dalam menganalisanya. Ini jumlah yang Hmm. dibelanjakan, hasilnya berapa, terus biayanya berapa, nah gitu. Hmm. Hmm. Cara ngebaca datanya seperti tadi, misalkan kita contoh ya, Proda. Tekniknya kalau ini ada biaya per hasilnya itu di bawah 10.000, lanjutin aja iklannya. Tetapi kalau lebih dari 10.000, berarti itu iklannya sudah boncos, sudah boros lah gitu. Meskipun ini Hmm. misalkan 15.000, kan kita pengennya tuh iklan semurah-murahnya terus dapat lead sebanyak-banyaknya. Begitu kan ya Pak ya? Nah, Ya, kita kita target aja 10.000 KPI-nya. Tuh. Terus kalau nanti digeser ke harga sepuluh kanan, ribu itu ditulis atau cuman di anu untuk kita aja untuk kita yang aja. Jadi nggak mesti oh dimasukin. Cuman nanti kita fokusnya ke dalam biaya per hasil di sini. Nah, jadi ya. patokannya biaya per hasil ini. Kalau ini lebih dari 10.000, matiin aja, bikin lagi iklan yang baru konsepnya.
Mau itu dengan Hmm. video atau mau itu dengan flyer itu bikin lagi baru kayak gitu. Sampai ini Hmm. benar-benar di bawah atau under KPI yang nanti udah kita set. Kalau KPI-nya 10.000 berarti under 10.000 kan. Kalau KPI-nya 5.000 berarti under 5.000. Ini tergantung nanti mau berapa kebijakan kebijakan yang Hmm. Bapak tentukan kayak gitu. Ya, yang saya punya di sini 10.000 enam perak. 10.006 perak. Nah, itu masih batas wajar kan, masih apa ya, dekat-dekat Ya, lah. tapi udah mulai melewati ambang batas kan. Yes, yes. Meskipun 6 perak itu kan udah ambang atas, udah kelewat itu. Nah, Hmm. tinggal em, kalau misalkan nantinya mau ngetes lagi gitu ya. Kan, Hmm. sorry, ini kan kalau ke pinggir matriks itu sebetulnya untuk di umroh tuh nggak terlalu berpengaruh ya matriks ini. Karena kita akan Ya. terfokusnya di KPI yang tadi biaya hasil. Nah, kalau Hmm. misalkan mau ngetes lagi, misalkan pengen satu campaign itu beberapa iklan kayak gini, kan kita budgetnya bakal ada di sini ya, di broad ini. Ya, Kalau jadi betul. kalau ini yang diduplikat, ini ada 4 berarti kan kalau katakan 25.000 sehari berarti 4 ini ada 100.000 ya. Tetapi Hmm. kalau untuk ads atau iklan ini konten ini nggak akan terpengaruh budget. Misalkan ini budget 50.000, tetap aja ini bakal dibagi nantinya. Nah, solusi Hmm. dari saya itu yang udah kita tes. Tadi kan baru flyer ya satu, ini flyer. Tinggal duplikat Hmm. aja, duplikat. Jadi biasakan satu Hmm. flyer, satu video. Kalau kalau ada video ya, kalau enggak ya, ya nggak perlu juga gitu. Jadi ini saya ketes satu video, satu flyer. Dari situ Hmm. kita akan tahu Pak Edi ini nih, saya tadi Haji Furoda, Jawa, sorry mana ya? Jawa Timur, Jawa Timur. Haji Furoda, Jabodetabek. Nah, kita akan tahu nanti mana. Ini kan tadi saya ngetesnya video satu, flyer satu ya, Haji Furoda. Ya. Nah, Hmm. kita akan tahu nih mana konten yang bagus. Ini kan hasilnya. Biaya per hasil tujuh Hmm. ribu empat. Berarti untuk daerah Jabodetabek ini yang bagus itu adalah flyer Haji Furoda. Kalau videonya enggak, kurang. Cuman satu nih yang masuk. Hmm. Flyer mah ada 4. Makanya secara meta pun udah merekomendasikan sudah aja budgetnya difokuskan ke flyer kayak gitu. Atau misalkan nanti Pak Hmm. Edi mau matiin ininya, boleh, tinggal dimatiin aja Hmm. kayak gitu. Nah, Hmm. dari situ kan kita bisa Anytime ya. tahu, yes, kita bisa Hmm. tahu konten mana yang bagus dan yang memang di daerah tersebut winning. Kalau ini Jabodetabek nih, flyer yang bagus. Hmm. Kita coba lihat nih tempat yang lain. Kalimantan. Kalimantan justru flyer nggak ada sama sekali nih, Pak Edi nih. Nggak ada sama sekali flyer. Adanya cuma dari Hmm. ads doang. Berarti untuk Kalimantan bagusnya adalah ads yang videonya. Berarti ini dimatikan. Gitu aja Hmm. sebetulnya mah. Toh ketika ini dimatikan atau dinyalakan sebetulnya tidak akan memperbesar budget juga gitu. Cuman ada agar Ya. orang tuh terfokus dengan konten yang ini. Jadi Hmm. kurang lebihnya seperti itu Pak Edi, apa ya, teknis untuk beriklannya. Bahkan barangkali ada Ya, yang nanti masih akan saya coba dulu bikin baru. Tapi yang lainnya dihapus atau biar biar aja. Kalau apanya saya Pak Edi? kayaknya dihapus saja ya. Yang Apanya? lainnya. Oh Eh, boleh. iklan-iklan yang sudah non aktif itu sebaiknya delete aja ya. Jangan jangan di delete karena nantinya begini, misalkan iklan itu kan udah sering Pak Edi, itu udah sering spend, udah sering beriklan ya. Nah nanti Hmm. secara tidak langsung Meta itu bakal merekomendasikan akun Pak Edi itu untuk beriklan. Oh, Kalau ini di gitu ya. delete nantinya khawatirnya ketika Pak Edi mau beriklan itu rentan untuk terblokir gitu. Hmm. Tapi dinonaktifkan aja ya. Iya, dinonaktifkan aja. Hmm. Terus tentang flyer haji tadi. Haji Hmm. Furoda sama Haji ONH Plus mana yang lebih bagus? Untuk yang sekarang lagi rame itu memang ke Furoda, Pak.
ONH Plus juga kita sempat tes, cuman memang masih nyari-nyari pola yang bagus dan daerah-daerah yang ramenya. Nah, jadi kalau Hmm. untuk saran saya sih fokusnya ke Forodanya aja, Pak. Karena Ya. Karena secara UNH Plus itu juga masa tunggunya juga lama. yes, betul. Salah satunya itu. Dan juga apa namanya? Untuk Foroda ini kebetulan insya Allah dalam waktu dekat kita akan banyak program percepatannya, Pak. Jadi dari promo, dari reward itu akan sangat banyak kalau di Foroda itu. Jadi lebih Ya. betternya di Foroda aja mulai naikin Hmm, hmm. Ya. gitu. Ya nanti untuk berikutnya saya mau itu yang Furoda aja dulu. Yes. Hmm. Ada lagi yang ditanyakan Pak Edi? Em, enggak sih, cuman itu aja. Cuman saya nggak punya promo untuk yang video promonya. Oh, video promonya ya. Nanti Kalau kita ada akan nanti bisa dikirim ke saya, Atia. boleh, boleh. Nanti kita kirim-kirimkan video-videonya ya, Pak ya. Ya. Nah, ini Siap. mau mulai saya coba untuk bikin lagi yang baru. Ya. Iya. Nanti kalau bingung tanya lagi ke Atia lah. Ya. Ah, siap. Boleh, boleh siap. Kita Oke tersedia, ya. Pak. Kita siap, siap untuk. Hmm. Ya. Makasih Oke. Ate ya. Ya, sama-sama Pak Edi. Saya akhiri ya, Pak Edi Ya. ya. Ya, Ya, terima makasih. kasih Pak Edi. Assalamualaikum. Sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.